Di balik keindahan alam yang membentang luas, tersembunyi nilai-nilai yang tak ternilai. Nilai tentang kehidupan, keseimbangan, dan tanggung jawab kita sebagai penjaga bumi. Konservasi bukan sekedar menjaga alam tetap hijau, akan tetapi juga merawat harapan, melestarikan warisan, dan juga membangun masa depan yang berkelanjutan. Melalui langkah-langkah kecil, kita wujudkan perubahan besar bersama. Kita jaga alam untuk hari ini, esok, dan selamanya. Konservasi merupakan upaya pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya alam agar tetap lestari, seimbang, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan baik oleh generasi saat ini maupun generasi mendatang. Tujuan utama dari konservasi adalah menjaga kelestarian ekosistem, mencegah terjadinya bencana lingkungan, dan memastikan bahwa sumber daya alam tidak habis akibat adanya eksploitasi berlebihan. Dengan menerapkan prinsip konservasi, manusia diharapkan dapat hidup berdampingan dengan alam secara harmonis dan bertanggung jawab. Adapun contoh dari konservasi diantaranya konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, konservasi sumber daya alam dan lingkungan, konservasi kampus berkelanjutan, dan yang lainnya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai nilai konservasi yang ada di area kampus, khususnya yang ada di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Hemat air dan energi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menggunakan energi dan air secara bijaksana dan efisien guna menghindari pemborosan. Penggunaan energi di sini merupakan penggunaan seperti bahan bakar dan energi secara efisien. Sedangkan air di sini merupakan penggunaan air secara bijaksana seperti untuk minum, mandi, dan irigasi. Dampak jangka pendek yang dihasilkan ketika kita tidak menghemat energi dan air yang pertama yaitu kerusakan ekosistem, di mana hal ini akan berdampak pada keberagaman makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Yang kedua yaitu polusi udara yang meningkat karena kita menggunakan kendaraan seperti bermotor, itu akan menghasilkan polusi udara sehingga kualitas udara akan menurun. Dampak yang akan kita hadapi ketika kita tidak menghemat energi dan air antara lain yaitu yang pertama perubahan iklim, yang kedua kurangnya pasokan energi dan air atau sehingga menyebabkan kelangkaan, yang ketiga yaitu kerusakan lingkungan secara permanen, yang terakhir juga dampak sosial. Oleh karena itu, dari dampak-dampak yang sudah saya paparkan, penting bagi kita untuk selalu menjaga kelestarian yang ada di alam serta menghemat energi dan air demi memastikan keberlangsungan untuk generasi yang akan datang. Pengelolaan sampah adalah mengatur, mengumpulkan, mendaur ulang, dan membuang sampah dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Di dunia yang semakin berkembang ini, sampah plastik itu semakin banyak tercemar, dan sampah plastik itu sangat sulit untuk diuraikan di dunia kita, dan tanah tersebut sangat susah untuk plastik diuraikan. Maka ada beberapa dampak dari plastik tersebut bagi lingkungan kita. Ada dampak secara jangka panjang dan juga jangka yang pendek. Dampak jangka pendeknya itu bisa kita lihat di sekitar kita. Antara lainnya adalah sampah mulai berserakan, baunya mulai menyengat, terutama yang organik, lalu ada tempat singgap bagi hewan-hewan yang kotor, dan bahkan terakhir bisa menyumbat air saluran air kita. Lalu ada dampak jangka panjang. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan tanah yang permanen. Air dan tanah yang sudah cemar dengan zat berbahaya sangat tidak dimungkinkan untuk digunakan ulang oleh masyarakat sekitar. Lalu yang kedua adalah masyarakat sekitar menjadi rawan terkena penyakit kronis. Lalu yang ketiga adalah kualitas udara memburuk akibat gas metana yang memicu percepatan pemanasan global. Penting bagi kita untuk mengetahui cara mengelola sampah dengan baik dan benar demi kelestarian lingkungan dan keberlangsungan kehidupan manusia juga. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti
membuang sampah pada tempatnya. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki poin ketiga, yaitu kampus bebas sampah plastik. Kampus bebas sampah plastik merupakan sebuah inisiatif untuk mengurangi sampah plastik yang ada di area kampus. Hal ini dengan cara mengurangi sampah plastik dengan menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Tindakan ini meliputi mengurangi penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik, dan juga barang-barang lainnya yang terbuat dari plastik dan tentunya digunakan hanya untuk sekali pakai. Hal ini bertujuan untuk menggugah rasa peduli warga kampus terhadap lingkungan. Nah, oke teman-teman, tentunya akan ada dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Untuk dampak jangka pendeknya dalam kurun waktu 1-2 tahun pertama bisa dilihat dari setelah kebijakan tersebut ditetapkan, berkurangnya volume sampah yang ada di area kampus. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, dari area kampus itu sampah plastik seperti botol plastik, kantong plastik, dan juga sedotan plastik itu sudah mulai berkurang. Yang kedua yaitu perubahan perilaku warga kampus, dimulai dari mahasiswa, dosen, dan juga staf itu sudah mulai membawa peralatan makan dari rumah sendiri. Dampak jangka panjang, lingkungan kampus menjadi lebih sehat dan bersih secara konsisten. Sampah plastik tidak lagi mencemari aliran air, taman, dan juga lingkungan kampus. Ini berdampak pada kesehatan dan kebersihan warga kampus. Citra positif dan reputasi kampus meningkat. Kampus yang peduli atas lingkungan dinilai lebih progresif, modern, dan bertanggung jawab. Ini memikat mahasiswa baru, kolaborasi riset, dan pendanaan lembaga lingkungan. Selanjutnya ada budaya sadar lingkungan tumbuh dan berkelanjutan. Mereka cenderung memilih membawa perlengkapan sendiri dan juga memilah sampah merupakan budaya tetap sampai mereka lulus. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang keempat, yaitu pengurangan emisi karbon. Emisi karbon merupakan pelepasan gas karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer. Biasanya, emisi karbon ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti bensin, solar, batu bara, dan juga gas alam. Nah, semua emisi karbon itu tadi berkontribusi besar terhadap perubahan iklim dan juga pemanasan global. Selanjutnya, untuk mengurangi emisi karbon ini banyak sekali hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan transportasi massal seperti shuttle, penggunaan sepeda maupun berjalan kaki. Penggunaan shuttle kampus, terutama yang bertenaga listrik atau beroperasi secara kolektif ini akan berkontribusi sangat besar terhadap konservasi lingkungan. Karena yang pertama, shuttle ini dapat mengurangi jumlah emisi karbon. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu penyumbang emisi karbon terbesar adalah berasal dari penggunaan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Satu shuttle ini dapat menggantikan belasan motor yang digunakan oleh mahasiswa. Yang artinya dengan penggunaan shuttle, bahan bakar fosil yang akan dibakar dan dilepaskan ke lingkungan akan menjadi lebih sedikit. Selanjutnya yang kedua adalah penggunaan shuttle dapat mengurangi polusi udara dan juga emisi karbon. Nah, shuttle listrik ini menghasilkan 0 emisi karbon secara langsung, sehingga sangat baik bagi lingkungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan shuttle ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga mahasiswa mengenai transportasi ramah lingkungan. Dengan shuttle, mahasiswa dapat belajar mengenai pentingnya gaya hidup hemat energi, transportasi hijau, dan juga dampak positifnya terhadap lingkungan kampus. Dengan memilih naik shuttle kampus, kita dapat membantu mengurangi emisi karbon dari kendaraan pribadi. Setiap kilometer yang ditempuh bersama shuttle berarti satu langkah kecil untuk bumi yang lebih bersih. Nilai-nilai konservasi yang ada di lingkungan kampus bukan sekedar wacana, tetapi langkah nyata yang harus dilakukan secara bersama-sama, seperti hemat energi dan air, pengelolaan sampah yang benar, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menggunakan kendaraan umum seperti shuttle untuk mengurangi emisi karbon. Gaya hidup ini menjadikan lingkungan kampus yang bersih, serta berkontribusi dalam menyelamatkan bumi dari krisis lingkungan.
Mari ciptakan lingkungan kampus yang berwawasan lingkungan, sadar akan pentingnya pelestarian, serta menjadikan contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai konservasi di tingkat lokal maupun global. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari.